Gua baru dapat info dari FYP TikTok tentang gaji KPAI, katanya 20-an juta lebih. Disuruh Kang Deddy Mulyadi buat ngebantu anak-anak yang bermasalah. Jawabannya enteng banget. Tugas KPAI cuma ngawasin doang. Lah, gue juga bisa tugasnya ngawasin doang. Orang lain juga bisa tugasnya ngawasin doang, gajinya 20-an juta lebih. Sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar. Semoga sehat selalu dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya sangat sayang pada Anda semua, karena Anda semua begitu menyayangi saya. Yang menyayangi itu ada dua. Satu, yang memberikan supporting terhadap apa yang saya lakukan. Yang kedua, melakukan otokritik terhadap apa yang saya lakukan. Dua-duanya sayang. Saya tidak akan menganggap bahwa yang mendukung itu adalah saudara kandung, kemudian yang kritik saudara tiri. Enggak, dua-duanya adalah sahabat saya. Dan hari Jumat itu 100 hari kerja kepemimpinan saya dan Kang Erwan di Provinsi Jawa Barat. Tentunya di 100 hari kerja ini bukan hal yang bisa kita lihat hasilnya hari ini, tapi minimal kerangka dasarnya sudah terletakkan dengan baik. Infrastruktur sudah terbangun dan berjalan, dan yang paling utama saya itu adalah fokus pada pembenahan, pembentukan sikap dan mental. Nih, anak-anak kita ini macam-macam. Bukan hanya tawuran di jalan, bukan hanya bacok, bukan hanya main game online seharian, bukan hanya bolos sekolah, bukan hanya melawan pada orang tua. Di salah satu SMA negeri di Bandung itu pasang CCTV di toilet. Tentunya anak-anak remaja yang perempuan merasa menjadi korbannya dan menimbulkan kekecewaan, kemarahan, karena produk dari CCTV itu pasti dikoleksi secara pribadi. Nah, dan saya sudah melakukan tindakan ya. Saya sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Kota Bandung dan sudah dilakukan penindakan. Setelah penindakan ini nanti kita lihat apakah proses pidana anak atau nanti harus kita bina melalui barak militer yang hari ini banyak pihak yang minta menghentikannya. Nggak apa-apalah, banyak pihak minta menghentikan. Kalau saya jalan terus karena itu baik untuk kepentingan masyarakat. Nah, seluruh rangkaian ini diperlukan tindakan-tindakan yang berani, sikap yang lugas, dan koordinasi yang baik. Sehingga saya hari ini merasa sangat terbantu oleh jajaran Polri, sangat terbantu oleh jajaran TNI, dan sangat terbantu oleh seluruh warganet di seluruh daerah. Dan semuanya mudah-mudahan apa yang dilakukan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Salam untuk semuanya ya, sehat selalu. Hari ini saya harus jos lagi sampai malam. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Keberadaan KPAI itu mulai dipertanyakan hari ini. Mengapa? Kalau kita melihat gaji ketua KPAI itu kalau tidak salah 26 juta. Wakilnya 24 juta dan setiap anggota 21 juta. Itu per bulan, belum lagi tunjangan-tunjangan lainnya. Artinya uang negara atau uang rakyat itu cukup banyak digunakan untuk membiayai kehidupan organisasi ini, wadah ini, komisi ini. Wajar jika kemudian masyarakat mulai bertanya-tanya apa yang selama ini telah dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara kaitannya dengan anak. Kalau saja yang dimaknai dengan perlindungan anak itu adalah menjaga anak-anak agar supaya tidak terjatuh dalam perilaku yang tidak baik, atau anak-anak tidak diperlakukan dengan baik, dan itu dilakukan dengan benar, di mana KPAI mengerahkan pasukannya turun ke masyarakat, tidak sekedar mendengar laporan di kantor, niscaya akan lain hasilnya. KPAI sudah cukup lama berdiri, tapi anak-anak yang jadi korban dan anak-anak yang memakan korban itu tidak kunjung berkurang. Wajar jika kemudian masyarakat banyak mempertanyakan, apa sih yang sudah dilakukan KPAI selama ini? Menyaksikan anak-anak SMP kebut-kebutan, menyaksikan anak-anak SMP tawuran, menyaksikan anak-anak setingkat SLTP itu sudah pacaran. Apa sih yang dilakukan oleh KPAI selama ini? Kan kita belum menyaksikan. Ya mungkin ada, mungkin di dalam diskusi, ya kan. Tapi yang dibutuhkan kan bukan diskusi, aplikasi. Nah, melihat dan menyaksikan keadaan ini, muncul pikiran kita. Bisa jadi ada tempat-tempat atau lembaga-lembaga atau orang-orang yang sebetulnya lebih
dalam tanda petik berguna dibandingkan KPAI dalam rangka menyelamatkan anak-anak dari menjadi korban kejahatan, dari melakukan kejahatan. Guru TPA misalnya, guru TPQ, guru taman kanak-kanak, guru di PAUD, guru di kelompok bermain, itu kan jauh lebih berguna dalam rangka menangkap anak-anak kita dari keburukan-keburukan yang menimpa mereka dan atau dilakukan oleh mereka. Nah, tapi bandingkan gajinya. Berapa sekarang gaji guru TPQ? Paling cuma 500.000. Dengan hasil yang begitu hebat, anak-anak bukan sekedar diajari sopan pada orang tua, tapi juga hormat pada orang lain juga. Saling kasih sayang. Produknya jelas, karyanya jelas. Coba bandingkan KPAI sekarang, apa karyanya? Gua baru dapat info dari FYP TikTok tentang gaji KPAI, katanya 20-an juta lebih. Disuruh Kang Deddy Mulyadi buat ngebantu anak-anak yang bermasalah. Jawabannya enteng banget. Tugas KPAI cuman ngawasin doang. Lah, gue juga bisa tugasnya ngawasin doang. Orang lain juga bisa tugasnya ngawasin doang, gajinya 20-an juta lebih. Kalau kata gue mah ya, mendingan nih 20-an juta lebih dibagi dua. Udah puas lu 20-an juta lebih mah. 10 juta buat lu nggak apa-apa, 10 juta lagi buat ngebantu rakyat. Minimal buat ngebantu pendidikan anak-anak sekolah, pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Sama yang di barak militer juga nggak apa-apa, itu buat dibantu. Nanti kalau keluar mereka bisa dapat ilmu yang lebih tinggi, bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, biar nggak ada tawuran lagi. Sama ngebantu anak-anak tuh yang pintar-pintar, yang mempunyai wawasan tinggi, jadi bisa ngebangun negara biar lebih maju ketimbang buat lu full 20 juta per bulan. Gila, 20-an juta anjir. Gue 10 juta aja belum pernah megang, gue ini 20 juta, gila sebulan, gila. Bayangin aja. KPAI mah giliran orang kaya, anak artis, anak pejabat, itu kalau ada apa-apa gercep diurusin sama KPAI. Tapi kalau giliran orang miskin, rakyat-rakyat kecil, itu diurusin tuh kalau nunggu viral dulu. Itu ge bari harus dikaji dulu, ini dulu, itu dulu, bla 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 bla. KPAI dan antek-antek politik yang lainnya dan elit politik yang lainnya, kalau tidak bisa membantu program Pak Deddy saat ini, program gubernur saat ini, tolong jangan dipersulit, tolong jangan dihalang-halangi. Makanya ya KPAI kali-kali turun dong ke masyarakat, lihat realita di masyarakat seperti apa, lihat betapa memprihatinkannya anak bangsa saat ini. Lihat atuh, giliran udah ada yang bantu baru rariweh. Itu KPAI fungsinya apa sih? Bisa nggak dibubarin? Kayak gitu cara nama tepung sih. Yang saya hormati ibu-ibu sebagai pimpinan KPAI, pimpinan Komisi 13, rekan-rekan anggota DPR Komisi 13. Saya melihat dari tugas-tugas KPAI ini dari klaster perlindungan khusus anak, ini luar biasa sekali. Ibarat memang hal-hal yang menyangkut persoalan anak ini jelas ditangani oleh KPAI. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rapidin, termasuk dengan korban program perlakuan seksual dan lain sebagainya. Saya melihat kalau dari kewenangannya ibaratnya macan ompong, ya, nggak ada fungsi saya lihat apa-apa. Dibandingkan dengan LPSK. LPSK ini kemarin ada kejadian seorang guru memperkosa muridnya dan mengawili anaknya di Berandan. Ini LPSK menangani secara khusus. Harusnya ini adalah tugas KPAI sebenarnya. Mereka diberi hak prosedural. Mereka diberi bantuan rehabilitasi, psikologi, dan fasilitas restitusi. Diberikan kompensasi uang malahan kepada anak korban tersebut. Padahal itu adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Kalau kita lihat di sini, menyangkut KPAI ini kepanjangannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tetapi kenapa lebih menyentuh lagi LPSK memberikan kontribusi kepada anak tersebut? Ini menjadi pertanyaan juga ini. Apa tugas-tugas KPAI juga
Saya juga di daerah tidak ada menyentuh kok dengan masyarakat yang menjadi korban, khusus untuk anak-anak. Makanya kalau bisa ini Bu, kita revisi lah ini undang-undangnya. Agar KPA ini lebih dominan daripada LPSK yang memberi santunan kepada korban tersebut daripada KPA ini. Nggak ada apa-apanya. Jadi kita jangan menuntut terlalu besar kalau memang ini tidak kita revisi. Ini dari kunci dari segala-galanya. Saya rasa program-programnya Ibu sampaikan ini hanya barangkali sosialisasi saja, menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada korban, tapi tidak lanjutnya, tidak ada apa-apanya. Mungkin itu pimpinan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Teman-teman semuanya, kita masih dapat berjumpa lagi ya. Nah, ini tentang KPAI teman-teman ya. Yang kemarin-kemarin itu kritik pedas program barak militer KDM. Nah, jadi ketika KPAI ini kemarin viral ya, mengkritik tentang kebijakan-kebijakan dari KDM, justru di sini malah sekarang ini terbuka teman-teman ya. Ternyata gaji dari ketua KPAI 26 juta per bulan. Ini luar biasa, seperti yang disampaikan oleh netizen dan Kiai Syarif teman-teman ya. Per bulan 26 juta per bulan gaji ketua KPAI dan anggotanya RP 21 juta per bulan. Nah, ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Syarif teman-teman ya, jadi kita baru tahu, saya juga jadi penasaran tentang gaji ya. Akhirnya saya cari-cari nih berita-berita ya, ternyata benar. Ini dari website ya, lampu1.com. Oke, kita coba bacakan sedikit ya. Program pendidikan karakter Pancawaluya para pelajar nakal masuk barak militer yang digagas Gubernur Jabar Deddy Mulyadi sampai saat ini masih menuai pro dan kontra berbagai pihak. Untuk yang kontra datang langsung dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Baru-baru ini KPAI melontarkan pernyataan keras akan program pendidikan karakter tersebut. Wakil Ketua KPAI, Jastra Putra, mengatakan bahwa sejumlah pelajar dikirim ke barak militer tanpa melalui asesmen dari psikolog profesional. Berdasarkan temuan KPAI, pemilihan peserta program hanya berdasarkan rekomendasi guru bimbingan konseling. Padahal ada 3 sekolah menengah pertama negeri di Purwakarta, di mana KPAI menemukan tidak adanya guru BK sama sekali. Program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional. Yang jadi temuan kita melainkan hanya rekomendasi guru BK, ujar Jastra dalam konferensi pers daring Jumat 16/5/2025. Nah, juga kemarin itu kan kita sama-sama lah ya tahu bagaimana program dari KDM, bagaimana ketika anak-anak itu pulang dari barak teman-teman ya. Kita lanjutkan nonton ya. Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa pelajar merasa tertekan karena mendapat ancaman dari guru BK bahwa mereka tidak akan naik kelas jika menolak ikut program tersebut. Ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas. Ini hasil wawancara kita dengan anak-anak di Purwakarta maupun di Lembang. Sementara itu, Ketua KPAI Ai Maryati Soleha menyampaikan kekhawatirannya terhadap pelaksanaan pengiriman anak ke barak militer. Ia menilai program tersebut bisa mengarah pada pelanggaran hak anak jika tidak adanya asesmen psikologis yang layak. Tapi ketika kita melihat kemarin ya, anak-anak yang dimasukkan ke barak itu ya mereka bahagia ya. Ketika ketemu dengan Kang Deddy Mulyadi pun mereka bahagia. Ditanya mereka bahagia. Tapi ya enggak tahulah ya, kita lihat nanti ke depannya ya. Kami mengharap tidak terjadi pelanggaran hak-hak
hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ ada. Tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas dari psikolog, ujar AI. Lebih dari itu, sekitar 6,7% anak yang dikirim ke barak militer bahkan tidak tahu alasan mereka dipilih mengikuti program tersebut. Ada persentase anak 6-7% itu mengatakan tidak tahu kenapa ada di sini. Artinya, kan ada bentuk yang harus diimplementasikan secara optimal untuk menghindari potensi melanggar hak anak, kata AI. Dan kemarin kita juga sudah mendengarkan dari Kang Deddy Mulyadi ya, bahwasannya silakan KPAI ambil beberapa anak, ambil peran ya. Kang Deddy di sini cuma membantu. Kalau saya secara pribadi setuju ya, karena saya merasa mereka akan lebih disiplin, menghormati waktu, itu pasti. Karena kita tahu ya, apa ya militer mau mendidik anak sekeras itu kan ya mungkin ya. Kita juga diajarkan di sekolah kan, ketika ada 17 Agustus, siapa yang mau menjadi pengiring pengibar paskibra, mereka juga dilatih tentara, dilatih polisi, tapi tidak ada masalah. Nah oke teman-teman ya, terima kasih. Bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya ketika kita tahu gaji dari ketua KPAI dan anggotanya? Terima kasih, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.